Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Kali ini kami akan mengajak Anda seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa akan ada dialog bincang begitu dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. Karena memang kita tahu saat ini memasuki masa transisi new normal, artinya ada banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan untuk proses adaptasi dan transisi ini. Nah, seperti apa kemudian hal itu akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. Saat ini kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Bapak Samsul Saifuddin. Selamat sore Pak Samsul. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Mas Andar sama Mbak Lunggi. Ya, Pak Kadis, berarti suara kami cukup jelas ya Pak Kadis ya? Alhamdulillah. Moga-moga suara saya juga bisa jelas juga. Baik, sangat jelas Pak Kadis. Pak Kadis, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, ini untuk yang pertama, seperti apa sebenarnya peran Perdagin dalam masa transisi new normal di pusat perbelanjaan di Kota Palu? Ya, jadi yang pertama adalah kita berusaha untuk bisa menjaga terkait dengan transmisi antara penyebaran COVID-19 ini dengan cara memberikan pedoman-pedoman kepada pelaku-pelaku pasar dan pelaku-pelaku retail atau pasar modern. Nah, itu yang kami lakukan saat ini sambil menjaga ketersediaan barang. Saya kira itu. Baik, artinya sejauh ini apa yang sudah dilakukan begitu oleh Dinas Perdagin begitu untuk Kota Palu, Pak? Terutama di pusat perbelanjaan ya? Baik. Jadi yang kami lakukan sejak awal pandemi ini sebenarnya pemerintah Kota Palu tidak pernah menyarankan untuk menutup usaha, tapi untuk membuka, tapi dengan menggunakan protap-protap yang telah ditentukan pemerintah terkait dengan kondisi protokol COVID, ya, protokol COVID yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan. Baik. Nah, ini yang kami lakukan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota, dan saat ini terkait dengan transisi ke new normal, menindaklanjuti Kepres, kemudian surat edaran Menteri Kesehatan dan edaran Menteri Perdagangan, Wali Kota juga mengeluarkan surat edaran nomor 443/1026/Hukum 2020 tanggal 11 kemarin, yang ditujukan untuk tentang aktivitas usaha jasa industri pariwisata dan usaha mikro menengah berdasarkan protokol kesehatan COVID-19. Baik, jadi artinya memang hal itu harus dipenuhi dulu oleh para pelaku usaha dan pelaku retail ini, baru kemudian boleh membuka usahanya, begitu Pak Kadis ya? Iya, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan. Jadi untuk surat edaran ini baru ditandatangani Pak Wali kemarin hari Jumat ya. Kemungkinan Senin mau kita edarkan ke semua toko retail, usaha-usaha termasuk pedagang-pedagang pasar tentang protokol ini, karena memang ini ditujukan pada seluruh pelaku usaha jasa industri, kemudian toko modern, pemilik toko, warung kopi, warung makan, dan UMKM. Baik. Berarti Pak Kadis sebelumnya belum pernah ada surat yang diberikan kepada para pedagang-pedagang ini? Belum ada edaran? Iya, belum ada edaran. Sudah ya Pak? Sudah. Yang pertama sudah, pada saat masa pertama kali, waktu ada wacana lockdown oleh pemerintah pusat, kami sudah melakukan itu. Melakukan itu tidak seperti warung-warung tidak boleh membuka orang untuk duduk. Jadi harus beli langsung pulang. Tapi saat ini kita lakukan pola yang berbeda lagi. Karena memasuki masa transisi new normal begitu ya Pak Kadis ya? Baik. Kalau misalnya kita membahas Pak Kadis pola yang berbeda ini seperti apa berbedanya dengan pola yang kita lakukan sebelum ada pandemi COVID misalnya? Apakah tetap ada perbedaan atau kita akan pelan-pelan kembali lagi ke sana begitu Pak Kadis? Ya, tetap ada perbedaan. Pada saat pandemi kemarin, pada saat menjelang pandemi pertama, itu kita melarang untuk warung-warung menyediakan kursi dan meja. Kemudian rumah makan demikian juga, kemudian warung kopi juga demikian. Nah,
saat ini yang kita keluarkan yang kemarin tanda tangan Pak Wali itu membolehkan, tapi dengan ada jarak. Ada jarak. Jaraknya 1 sampai 2 meter. 2 meter. Itu yang harus diatur mejanya sehingga tetap kita memberlakukan jarak. Kemudian peraturan yang berbeda itu. Kemudian untuk penggunaan masker, kemudian sarung tangan bagi pelaku usahanya kita harapkan tetap diberlakukan. Dijalankan. Baik. Pak Kadis, Jalankan. ini tanggapan Pak Kadis sesuai informasi atau berita tadi yang telah kami siarkan bahwa masih ada pasar tradisional yang belum melakukan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan ataupun juga para pedagang tidak menggunakan masker. Ya, yang hal juga itu kami dapatkan di pasar Laswani dan juga ada di Pasar Hewan Kelurahan Donggala Kodi. Apakah tugas dari Perdagin sendiri untuk menegur para pedagang ini? Ada Ya. protapnya atau seperti apa, Pak Kadis? Iya, jadi untuk pasar harian kemarin sudah kita lakukan peneguran terhadap pedagang dan juga Baik. konsumen. Untuk Manonda sempat kita buat satu pola, ya alhamdulillah para konsumen juga tidak marah. Yang tidak Baik. menggunakan masker kita usir. Iya. Kalau perlu kita semprot, pedagangnya kita semprot. Baik. Gitu ya. Iya. Tapi tinggal memang yang pasar mingguan ini kami terus intens untuk Iya. memberikan saran atau himbauan pada para pedagang dan konsumen untuk menggunakan masker. Ya, artinya melihat kondisi ini memang masih ada saja pelaku usaha atau pelaku UMKM begitu Iya. mungkin yang belum Patuh, ya. patuh begitu, Pak. Apakah kemudian akan ada sanksi begitu yang Iya. diberikan oleh kepada para pelaku usaha ini? Ya, kalau untuk edaran yang baru ini akan kita lakukan. Seperti kita apa lakukan sanksinya, Pak? penindakan dan penegasan. Seperti apa penindakan dan penegasannya, Pak Kadis? Jadi tetap kita akan lakukan pengawasan terhadap perilaku pedagang-pedagang atau pelaku usaha. Iya. Kemudian setelah kita dapatkan, kita akan berikan peringatan secara tertulis. Iya. Ya, kalau seandainya sudah sampai 3 kali tidak mematuhi, maka kita berlakukan undang-undang yang berlaku. Kalau perlu ya kita tutup usahanya. Baik. Seperti itu, Pak. Jadi ada sanksi-sanksi tertentu. Baik, Ya. selanjutnya Ya. Pak Kadis, kami mendapatkan informasi bahwa khusus untuk mal dan pusat perbelanjaan, bahwa pemerintah Kota Palu akan memberikan kelonggaran dengan tidak memberikan batasan kepada seluruh tenan atau penyewa. Seperti apa, Pak? Klarifikasi Anda, silakan. Ya, artinya saat ini tetap ada pembatasan karena memang tempat Pembatasan harus tetap ada dilakukan. jarak, Ya. ya kan? Harus ada jarak, tidak serta-merta seperti yang kemarin, Iya. gitu ya. Cuman memang yang terkait dengan beberapa retail ataupun pasar modern yang mengadakan tempat hiburan atau yang sifatnya mendatangkan orang banyak, ini yang sementara kita pertimbangkan, Iya. ya, untuk apakah protokol yang harus kita lakukan di dalamnya. Betul. Gitu ya. Sementara kita pertimbangkan terkait dengan itu, yang hiburan-hiburan. Baik, Baik. artinya kapan kemudian kita akan mendapatkan informasi terkait dengan aturan baru atas new normal yang akan diberlakukan di mal dan pusat perbelanjaan atau misalnya daerah-daerah yang khusus pada hiburan begitu? Ya, hari Senin sudah kita edarkan surat edaran Pak Wali Kota ini karena baru saya dapatkan tadi pagi. Insya Allah hari Senin sudah kita edarkan ke seluruh pelaku usaha. Hari Iya. Senin ya. Baik, Pak Kadis, ini apakah perlu diadakan rapid test di pasar tradisional mengingat pasar tradisional ataupun pusat-pusat perbelanjaan ini merupakan tempat berkumpul banyak orang ya, apalagi kalau sudah dalam keadaan riuh begitu. Betul, Agak betul. susah untuk menerapkan physical distancing begitu. Bagaimana Pak Kadis menurut tanggapannya? Iya, memang kemarin ada wacana seperti itu setelah kita berdiskusi panjang dengan tim gugus tugas, maka sebenarnya di dalam pengendalian penyebaran COVID ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu Iya. pada 3 kasus, ya. Yang pertama kasus pelaku perjalanan, Baik. Iya. kemudian ODP dan OTG. Itu yang kita fokuskan awal. Iya. Karena memang pelaku perjalanan di pintu-pintu masuk, 6 pintu masuk, itu kita lakukan saat ini pemeriksaan oleh dokter dan bahkan dengan adanya rapid test yang cukup banyak dari pemerintah pusat, mungkin kita lakukan untuk masyarakat Kota Palu, rapid test yang masuk ke Kota Palu kita lakukan gratis di situ.
Selain yang disampaikan tadi ada juga yang 1.000 untuk masyarakat yang tidak mampu. Tidak mampu. Ya, baik. Artinya Pak Kadis, dalam waktu Iya. dekat kita bisa mengharapkan adanya rapid test yang akan dilakukan di daerah-daerah yang bisa dibilang beresiko penularan yang tinggi begitu. Iya, termasuk di tempat perbelanjaan begitu ya. Ya, makanya saat ini sementara kita, karena apa? Semua kasus positif yang ada di Kota Palu, secara teman-teman dari kesehatan sudah melakukan secara optimal. Betul. Iya. Semua OTG yang ada sudah langsung kita tracking, hasil tracking itu langsung kita tempatkan, tidak melakukan isolasi mandiri, Iya. tapi kita lakukan isolasi yang dilaksanakan oleh pemerintah di 2 tempat, ya, di Iya. 2 tempat. Artinya yang sudah tertular ini sudah langsung kita isolasikan. Harapan kita sebenarnya yang tertular ini sudah isolasi, sembuh, masuk ke masyarakat udah nggak ada masalah gitu ya. Betul. Jadi 2 tempat yang kita lakukan saat ini yaitu di Asrama Haji dengan di Rusunawa di Pantoloan. Baik, Ya, dua-dua sudah. Ya, sejauh ini mungkin bisa diceritakan sedikit seperti apa kondisi dua fasilitas kesehatan kita yang baru itu, bangunan kesehatan itu yang memang Menjadi tempat ya. menjadi tempat untuk mengisolasi begitu Pak para OTG. Ya, jadi ada beberapa hasil kemarin, sejak kemarin untuk di Asrama Haji itu saat ini ada fasilitas kamar 35. Ya, 35 saat ini sudah full. Ya, 35 terisi oleh para ODP. ODP ini adalah dari pelaku perjalanan yang di rapid test di pintu-pintu masuk, Oh ya. ternyata reaktif. Nah, reaktif langsung kita masukkan di pondok perawatan istilah kami. Pondok Iya. perawatan. Kemudian ya pondok perawatan. Nah, kemudian hasil tracking dari 16 kemarin yang terkonfirmasi positif itu juga demikian. Iya. Yang reaktif rapid testnya langsung kita lakukan isolasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari dinas kesehatan. Makanya sekarang kita fungsikan di Pantoloan itu sekitar 50 Baik. kamar. Nah, saat ini Baik. berisi sekitar 12 orang sudah di sana hasil dari tracking terhadap terkonfirmasi 16 kemarin. Ya, Itu Pak Kadis, terkait dengan ODP dan juga OTG yang Pak Kadis sampaikan, berarti memang sampai dengan saat ini untuk di pusat-pusat perbelanjaan belum pernah ada pengecekan kesehatan yang dilakukan ataupun juga pemeriksaan begitu ya? Protokol kesehatan Iya, yang begitu. dilakukan dari Perdagin sendiri bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, khusus di pusat perbelanjaan, Pak Kadis. Ya, di pusat belanjaan belum kita lakukan, tapi Iya. sebelum kejadian pandemi ini pernah kita Iya. lakukan sih, terkait dengan kita kerjasama bukan hanya dengan dinas kesehatan, Iya. tapi juga dengan instansi lain untuk pemeriksaan kesehatan, mungkin dengan PMI terkait dengan tes-tes yang lain kita lakukan sebelum adanya pandemi. Tapi pada saat pandemi ini belum memang, karena kita berupaya untuk menahan di pintu-pintu masuk, Pintu-pintu sehingga masuk. yang berhubungan di daerah-daerah protokol ataupun di retail-retail dan pasar itu sudah yang bukan yang beresiko penyebaran COVID gitu, karena Baik. sudah tertahan di pintu-pintu masuk dan hasil tracking sudah sudah terkumpul dan kita lakukan isolasi. Baik, Gitu. tetapi bukankah juga harus dipikirkan bahwa kemarin kita sempat ada isu transmisi lokal begitu Pak, bahwa memang hal ini Iya. harus menjadi perhatian juga karena saat ini memang beberapa pusat perbelanjaan, bahkan mal, Iya. dan bahkan kami mendapatkan informasi beberapa pusat hiburan juga akan segera dibuka. Artinya ini menaikkan angka resiko yang kemungkinan bisa terjadi begitu di Kota Palu. Artinya memang pekerjaan intens ini berada di Perdagin sebagai pengawas pelaku usaha begitu Pak. Artinya Ya, memang secepatnya kami harus terus terang dilakukan. saja Ya. Ya, kami mempertanyakan terkait dengan transmisi lokal kemarin. Iya. Saya coba koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota, yang mana transmisi lokal. Baik. Apakah memang transmisi lokal ini hasil trackingnya tidak didapat? Ternyata oleh teman-teman tim surveillance semua hasil tracking ini sudah diamankan melalui pondok perawatan. Makanya untuk klaster-klaster yang pertama sebelum klaster yang terkonfirmasi 16 ini Iya. itu sudah net. Iya. Sudah Sudah nggak net. ada lagi gitu ya. Iya. Tinggal yang baru ini, yang baru Yang terkonfirmasi 16 ini yang dilakukan
tracking saat ini. Kalau nggak Baik. keliru saat ini sudah hasil tracking teman-teman dinas kesehatan yang tim surveillance melalui puskesmas itu sudah sekitar hampir 200 orang sudah kita lakukan rapid test. Baik. Saya pikir itu yang dilakukan oleh dinas kesehatan yang cukup masif di pintu-pintu masuk, dan ini moga-moga Bisa membantu memang begitu, dengan Pak, ya? tidak bisa membuat hal yang baru, tidak harus Baik. kita lakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang keramaian gitu ya. Baik, Iya. selanjutnya Pak Kadis mungkin yang terakhir melihat kondisi saat ini, baik itu dari bagaimana kemudian pemerintah Kota Palu telah melakukan upaya-upaya penanganan dan juga bagaimana kesadaran masyarakat saat ini Iya. terkait dengan COVID-19. Apakah Anda optimis bahwa penerapan new normal sudah siap dilakukan di Kota Palu, khususnya untuk para pelaku usaha dan aktivitas usahanya? Iya. Saya kira untuk masa transisi ini artinya saat ini sudah untuk pelaku-pelaku usaha IKM dan UMKM, saya pikir sudah siap untuk itu, karena memang sebelum akan diberlakukan new normal ini memang ada beberapa pelaku usaha yang sudah selain bertemu langsung, kita menawarkan beberapa hal ya untuk mengarahkan para pelaku usaha ini. Bagi masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan pedagang, ya silakan bertemu, ya kan? Iya. Iya. Kemudian yang biasa dengan sistem online, maka kita juga menyediakan sistem online, dan saat ini kami sudah bekerja sama dengan Grab, Iya. ya. Kemudian yang tidak ngerti IT, mungkin hanya bisa bermain telepon, Ya. maka kita tawarkan juga dengan cara menelpon. 3 hal ini yang kita lakukan Iya. untuk baik di pasar maupun di toko-toko pasar-pasar modern. Iya. Baik Pak Kadis, semoga dengan adanya program-program yang dijalankan oleh pemerintah, terutama dari perdagangan ini, tidak memunculkan lagi klaster dari Klaster baru pusat begitu. pusat perbelanjaan begitu, dan semoga tidak ada lagi positif-positif baru yang muncul dari pusat perbelanjaan ataupun dari para pelaku usaha ya Pak Kadis. Ya, memang kami berusaha untuk melakukan yang maksimal. Petugas-petugas pasar kami selalu tiap hari menghimbau, dan saya selalu tiap hari juga menghimbau Iya. untuk setiap update data saya selalu sampaikan kepada pelaku usaha untuk selalu menggunakan protokol-protokol kesehatan di masa pandemi COVID dan new normal ke depan. Ya, Baik. moga-moga. Iya. Semoga bisa berjalan dengan lancar begitu Pak ya? Betul. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bapak Samsul Saifuddin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu. Sehat selalu Pak Kadis, insya Allah kita bisa bertemu kembali Amin, ya. amin. Ya, Makasih Mas Andar, Mbak Lunggi. Terima kasih Bapak, selamat sore.